Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja yang menjadi tujuan dalam penulisan biografi. Nah, jika teman-teman ingin menulis biografi tapi bingung untuk apa sebenarnya biografi itu dituliskan, kita akan melihat apa saja yang menjadi tujuan penulisan biografi dalam video kita berikut ini. Tujuan penulisan biografi yang pertama adalah sebagai cara untuk membagikan kehidupan orang lain yang menjadi subjek kepada masyarakat. Jadi ketika kita menceritakan tentang seseorang, tentang tokoh atau tentang siapapun yang menjadi subjek biografi, kita sedang membagikan cerita kehidupannya kepada masyarakat. Bisa jadi dalam kehidupannya ia menghadapi tantangan, mendapatkan pengalaman yang berharga. Nah, pengalaman berharga dan tantangan yang pernah ia taklukkan ini dapat kita bagikan kepada masyarakat. Yang harapannya nanti berbaginya pengalaman ini dapat juga menjadi hal yang baik atau memperkaya pengalaman dan memperkaya wawasan pengetahuan dan pelajaran bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua dalam proses penulisan biografi adalah sebagai cara bagi penulis untuk melakukan klarifikasi tentang informasi yang keliru tentang sosok subjek yang mungkin sudah lebih dulu beredar di masyarakat. Salah satu contoh yang bisa kita ambil misalnya ketika kita membaca biografi yang ditulis oleh Karen Armstrong tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang judulnya Muhammad Sang Nabi. Nah, buku ini sendiri, biografi ini sendiri ditulis sebagai salah satu cara untuk memperbaiki pandangan atau perspektif orang-orang Barat terhadap Rasulullah SAW. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tujuan biografi. Ketika biografi seseorang atau subjek seseorang dianggap memiliki reputasi yang tidak tepat di masyarakat, nah, penulisan biografi dapat dilakukan untuk memperbaiki reputasi ataupun anggapan yang sudah beredar tersebut. Lalu tujuan yang ketiga dari penulisan biografi adalah sebagai cara untuk melengkapi fakta-fakta yang mungkin terlewatkan dalam penulisan biografi oleh penulis sebelumnya. Jadi dalam tujuan yang ketiga ini kita sudah memiliki sebuah biografi ataupun sudah ada biografi yang ditulis sebelumnya. Tapi dalam penulisan biografi itu sebelumnya tersebut terdapat beberapa fakta-fakta yang tidak diungkapkan atau diungkapkan secara keliru. Nah, ini dapat dilakukan kembali memperbaikinya dengan cara menulis biografi yang lebih lengkap dan mampu menguraikan fakta-fakta yang terlewatkan tersebut. Ini adalah salah satu tujuan yang cukup penting ketika penulisan biografi sebelumnya mungkin menghadirkan fakta-fakta yang tidak lengkap dan cenderung memberikan perspektif yang salah di kalangan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penulisan biografi yang keempat adalah sebagai cara untuk membagikan inspirasi kepada masyarakat tentang bagaimana pencapaian subjek, kegigihannya mengatasi rintangan dan hambatan yang kemudian diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mengambil semangat yang serupa. Nah, ketika kita menulis biografi tentang pencapaian, tentang kesuksesan, tentang seseorang yang inspiratif, tentang kebaikannya, nah harapannya adalah kebaikan ini, pencapaiannya ini, motivasinya ini dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mendapatkan pula pencapaian-pencapaian yang serupa. Itu adalah secara umum yang kemudian menjadi tujuan dari penulisan biografi yang biasanya dapat ditemukan pada tokoh-tokoh yang inspiratif, kebaikannya, kesuksesannya, dan berbagai pencapaiannya di dalam hidup. Kemudian tujuan yang terakhir dari penulisan biografi adalah sebagai cara untuk memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti subjek yang diceritakan. Kita mungkin akan menemukan tujuan ini pada penulisan biografi orang-orang yang mungkin terkenal karena kejahatan dan keburukan mereka. Jadi jika seorang menulis tentang Adolf Hitler, tentang Benito Mussolini, dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa penulis biografi itu menginginkan orang-orang yang membacanya untuk mengikuti jejak mereka. Tapi sebagai cara untuk menginformasikan betapa bengis dan kejamnya mereka yang harapannya orang-orang yang membaca biografi tersebut dapat mengambil pelajaran serta tidak mengambil tindakan yang serupa seperti yang dilakukan oleh subjek biografi yang diceritakan tersebut. Oke, teman-teman semua, itu adalah 5 tujuan umum dalam penulisan biografi. Nah, jika Anda kemudian ingin menulis biografi dan masih merasa ragu, lihatlah 5 tujuan ini sebagai cara bagi kita untuk melihat apa saja yang dapat kita lakukan
untuk mengunci sebuah tujuan dalam penulisan biografi. Jika Anda bingung, teman-teman semua, dalam proses penulisan biografi, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung. Kami menyediakan jasa penulisan biografi secara profesional, kemudian kelas menulis biografi, dan bimbingan privat dalam proses penulisan biografi. Oke, teman-teman semua, itu saja video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat nulis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.